Pernah terjadi di Indonesia tragedi yang sangat tragis di suatu daerah yang kejadiannya itu mirip dengan yang terjadi di kota Pompei. Begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Pernah terjadi suatu tragedi yang sangat tragis di daerah di Indonesia, di mana suatu desa itu tertimbun dengan reruntuhan dari gunung atau longsoran dari gunung. Kejadiannya ini ya, kalau kita lihat itu mirip dengan kejadian yang terjadi di kota Pompei. Perlu Sobat Mantan Indigo ketahui, kota Pompei itu adalah suatu kota di Italia di kaki gunung Vesuvius. Saat itu, menjelang siang berdenyut, kota Pompei belum sepenuhnya beraktivitas. Warga kota di kaki gunung Vesuvius itu masih terlelap karena sisa pesta semalam di hari sebelumnya. Ya, hampir menjadi kebiasaan warga kota Pompei, mereka tuh sering banget menggelar pesta, terus menggumbar semua kegilaan-kegilaan yang ada di dunia. Di saat pesta itu tuh, semua jenis minuman, semuanya ditenggak, terutama minuman-minuman keras. Dan jangan ditanya lagi seberat apa tuh kadar alkoholnya yang ada di minuman itu. Selain itu juga adanya pergaulan bebas di antara mereka. Namun pada hari itu, pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, penghuni kota Pompei yang masih asik di peraduan atau masih asik dia terlelap, itu seketika kaget. Mata mereka yang masih ngantuk, masih berat buat ngebuka tuh akhirnya terbelalak dengan kaget. Terus mereka ngerasa kalau ranjang mereka itu bergetar hebat. Terus langit-langit rumah mereka semuanya bergoyang. Belum ada semenit mereka sadar atau terbangun dari tidurnya dan merasakan getaran-getaran itu. Mereka tuh kembali dikagetkan dengan suara gemuruh yang turun dari gunung Vesuvius. Dan dalam sekejap, patung-patung yang besar, patung-patung yang terbuat dari perunggu, dan patung-patung itu ya berposenya rata-rata di sana itu patung dengan berpose mesum, gedung-gedung teater, tempat-tempat pemandian, serta gladiator dan juga rumah-rumah bordir itu roboh semuanya dalam waktu seketika. Orang-orang di kota itu saat itu keluar semuanya, tumpah ruah ke jalan dengan pandangan yang kosong, dengan tatap mata yang kosong dan kayak nggak ada daya upaya gitu. Dan mereka juga bertanya dalam hati itu, apa yang sesungguhnya sedang terjadi nih sekarang? Kalimat ini dituliskan oleh Pliny Muda, pejabat dan penyair dari Romawi. Dia menceritakan kisah menyeramkan itu lewat surat-surat bersejarahnya yang kemudian dilansir oleh kantor berita Inggris BBC. Kengerian itu sebenarnya baru aja dimulai. Mata mereka tuh kaget, terbelalak ketika melihat tuh ada batu yang besar terlempar ke udara, batu yang besar itu melempar ke langit, terus ada lahar panas yang kemudian batu-batu tersebut menghujam lagi ke kota mereka, batu-batu tersebut menghujam ke bumi. Semua isi muntahan isi perut gunung Vesuvius itu tumpah ke bumi dan jatuh ke kota Pompei seperti gunung Vesuvius yang sedang lagi dalam keadaan murka. Letusan itu berlangsung sampai seharian tanpa adanya peringatan, tanpa adanya jalan keluar. Dan saat itu 20.000 penduduk kota Pompei terjebak di dalamnya. Lahar panas yang sangat banyak yang turun dari gunung Vesuvius memanggang kota Pompei, membumi hanguskan semua yang ada di dalam kota tersebut. Kota yang berada di bawah pemerintahan Kaisar Romawi Nero langsung lenyap seketika.
Semuanya terkubur dalam lahar panas dan debu sedalam 3 meter. Dan sejak itu, kota Pompei hilang dan dilupakan oleh orang. Setelah lama terkubur, kota Pompei secara nggak sengaja ditemukan pada tahun 1748. Kala itu, sejumlah arkeolog sedang mencari keberadaan artefak berharga dan harta karun di wilayah Campania, sebelah tenggara kota Napoli, Italia. Ketika itu, misteri hilangnya kota Pompei selama ribuan tahun akhirnya terbongkar. Dan yang lebih bikin kaget lagi adalah adanya artefak yang ditemukan tidak hanya berupa tembikar, barang-barang kuno, tapi juga puluhan jasad dalam kondisi yang sangat mengejutkan. Ajaibnya, jasad-jasad itu ketika ditemukan rata-rata dalam kondisi utuh dan nyaris tanpa kerusakan. Bahkan kita bisa menyaksikan mimik wajah warga Pompei yang ketakutan saat menghadapi maut. Mayat-mayat tersebut berada dalam segala macam pose dan mereka itu dalam keadaan mengeras, membatu karena diawetkan oleh abu vulkanik. Dari penemuan ini, akhirnya terungkap karakteristik penduduk dari kota Pompei yang kaya raya pada waktu itu. Dan ternyata kota Pompei ini ternyata kota yang sangat-sangat mengumbar perzinahan. Bahkan bisa diyakini telah menjadi surga bagi kaum homoseksual. Pompei dipenuhi dengan lokasi perzinahan atau prostitusi yang menyebar di segala penjuru kota. Bahkan saking banyaknya, hingga susah membedakan tempat pelacuran umum atau kawasan rumah biasa. Diyakini pula kalau penduduk sering menggelar perzinahan di rumah-rumah, bahkan di jalan-jalan, dan hampir setiap rumah menjadi tempat-tempat pelacuran. Banyak ditemukan mayat-mayat bergelimpangan yang sedang melakukan posisi dalam keadaan maksiat. Ada juga malah yang melakukannya dengan sesama jenis. Penduduk Pompei pada saat itu dikatakan mengamalkan kepercayaan Mitra yang meyakini bahwa alat kelamin serta persetubuhan nggak harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dilakukan di tempat terbuka. Ya, nggak heran sih kalau akhirnya Pompei itu dijuluki dengan kota maksiat. Menurut ilmuwan seperti dilansir di Life Science, sebelum kota Pompei ini hancur terkubur, penduduk kota Pompei ini waktu itu nggak menggubris tanda-tanda akan terjadinya letusan dahsyat dari Gunung Vesuvius. Padahal saat itu ada tanda-tanda sebelum gunung meletus, seperti gempa kecil dan bahkan adanya gempa besar yang mengeringkan sumur dan sumber mata air di kota mereka. Dan kejadian terkuburnya kota Pompei itu hampir sama dengan kejadian di sebuah desa atau di sebuah dusun di Indonesia. Dusun ini juga hilang dalam satu malam. Secara geografis, dusun ini sama halnya dengan dusun-dusun lain di dataran tinggi Dieng. Memiliki kondisi tanah yang subur dan masyarakat menggantungkan kehidupan pada perkebunan. Kesuburan tanah di dusun ini konon katanya melebihi kesuburan dari tanah-tanah lain di kawasan sekitarnya. Namun naas, segala keindahan landscape-nya, segala kesuburannya, itu berubah tatkala terjadi tragedi pada tanggal 17 April 1955. Malam itu, dusun tersebut dilanda hujan lebat. Hujan lebat terjadi sekitar pukul 23. Dan saat hujan lebat itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti ada benda-benda besar yang jatuh. Suara ini bahkan sampai terdengar ke desa-desa di sekitarnya. Sebenarnya, suara dan bunyi gemuruh itu menarik perhatian meski saat itu dalam keadaan hujan lebat dan dalam keadaan gelap. Tapi sayangnya nggak ada tuh warga di desa sekitarnya yang berani untuk mendekat. Apalagi sampai mengidentifikasi sebenarnya ada suara gemuruh apa sih yang menerpa dusun tersebut. Baru ketika pagi harinya, baru ketika
Pagi menjelang, dusun itu dilaporkan menghilang. Dusun itu hilang seketika, rata dengan tanah, tertimbun tanah longsor yang diduga berasal dari gunung pengamun-ngamun di dekatnya. Gunung itu bahkan terlihat seperti kayak gompal di bagian atasnya dan jadi kayak hilang sebagian gitu di bagian atasnya. Permukaan dusun bukan aja kelihatan kayak tertimpa, tapi malah berubah menjadi sebuah bukit yang mengubur seluruh penduduk di dusun tersebut. Dusun itu yang sebelumnya berupa lembah, sekarang malah seperti gundukan tanah yang menyerupai bukit. Bencana mengerikan ini diperkirakan telah mengubur 351 warga yang ada di dusun tersebut. Dan dari kejadian yang mengerikan itu, hanya menyisakan satu orang, dan cerita orang yang selamat itu pun masih simpang siur. Ya, menariknya di balik kemalangan yang menimpa dukun ini, ada narasi berbau misteri. Ada narasi yang berbau keagamaan menyelimuti kisahnya. Dusun tersebut bernama Dusun Legetang, Desa Pekasiran, Kecamatan Batur Dieng Kulon, dan dusun tersebut diusukan terkena azab akibat perbuatan rakyatnya yang menyimpang. Cerita tentang bencana di Legetang sendiri itu dikaitkan dengan azab kemaksiatan yang terjadi di dusun tersebut. Budaya tentang adanya homoseksual, adanya prostitusi, dan bahkan perjudian adalah sebuah cerita atau adalah sebuah berita yang paling marak diisukan terjadi di Legetang. Bahkan tersebar cerita musola yang ada di dusun tersebut sudah digunakan untuk hal yang menyimpang. Musola itu dipakai sebagai tempat perjudian. Bahkan banyak masyarakat di dataran tinggi Dieng meyakini bahwa cerita ini adalah benar. Menurut seorang ahli, terdapat beberapa perilaku menyimpang yang dilarang dalam perspektif Islam, seperti banyaknya perjudian, penyimpangan seksual seperti homoseksual, dan kurangnya menjalankan perilaku beragama. Di setiap malam, mereka mengadakan tarian erotis dan diakhiri dengan orientasi seksual yang menyimpang di antara mereka. Dan pada saat malam bencana terjadi, mereka melakukan kegiatan yang dilarang itu. Ya, mereka melakukan semua kegiatan itu. Kebanyakan orang di sana mempercayai dan meyakini bahwa dusun tersebut adalah dusun terkutuk. Sebab antara dusun Legetang dan Gunung Pengamun-ngamun terdapat jurang dan juga sungai yang cukup dalam. Namun pada kenyataannya, saat longsoran yang dikirim dari gunung itu terjadi, longsoran itu seakan-akan melompati sungai dan langsung menjatuhi dusun Legetang. Inilah yang pada akhirnya memperkuat cerita bahwa dusun tersebut terkena azab dan tertimbun dan juga menghilangkan seluruh penduduknya. Bahkan banyak kesaksian yang menyebut bahwa di antara kaki gunung sampai ke perbatasan kawasan pemukiman di Dusun Legetang sama sekali tidak tertimbun longsoran. Padahal jaraknya beberapa ratus meter. Ya oleh karena itu bencana ini terkait dengan sikap dari warga Dusun Legetang sendiri sebagai hukuman bagi mereka, sebagai hukuman dari perbuatan mereka yang menyimpang. Dan sebagai pengingat untuk kita semua, sebagai pengingat untuk memperingati sejarah kelam itu, pemerintah setempat mendirikan sebuah tugu yang pada hari ini masih bisa kita lihat. Dan di tugu tersebut ditulis dengan plat logam bertuliskan tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dusun Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat dari longsoran Gunung Pengamun-ngamun pada tanggal 16, 17 April 1955. Kisah Dusun Legetang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa jauhilah segala macam bentuk kemaksiatan,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sobat mantan indigo, jangan lupa jauhkan sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif. Berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.